Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Akbar Wibawa dalam acara dakwah milenial sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di samping saya beliau termasuk Kiai salah satu di Desa Pamedaran. Beliau adalah Kiai Abu Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama, langsung saja kita dengarkan bersama untayan hikmah kajian-kajian Islami yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilahkan, monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bertemu muka, bermuajahah dalam rangka sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah dalam rangka membahas keutamaan membaca yang benar. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi sudah membawa umatnya dari alam kejahilian dibawa kepada alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatul ulma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam acara ini saya akan membahas masalah bacaan. Karena apa bacaan harus dibahas? Karena dalam Al-Quranul Karim pun yang pertama turun adalah surat yang isinya bacaan, surat Al-Alaq. Al-Quranul Karim yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat dengan suku kalimat yaitu berjumlah 17.439 hurufnya. Satu Al-Quran adalah berjumlah 325.000
345 huruf yang berisikan seluruh hukum-hukum Islam berada di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Tapi mengapa yang pertama diturunkan adalah surat bacaan, mendengar bacaan, bukan surat yang lain? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa bacaan sangat-sangat penting. Karena kalau tidak ada bacaan, tidak mungkin ada kumpulan Al-Quran atau satu Quran. Tidak mungkin ada kalimat, tidak mungkin ada hukum. Adanya hukum adalah dari adanya bacaan yang benar. Kalau bacaan yang salah, karena artinya pun salah, maka tidak akan ada hukum yang benar. Maka kita utamakan bacaan yang benar. Kita jumpai di sana sini banyak saudara-saudara kita yang bacaannya masih awam, masih kurang benar, kurang muroah. Baik bacaan Al-Quranul Karim maupun bacaan-bacaan yang lain, bacaan-bacaan di dalam sholat maupun bacaan-bacaan di luar sholat. Bacaan-bacaan di luar sholat pun kalau bisa harus benar. Kalau enggak bisa, sedapatnya, sebisanya dulu. Disunahkan sebelum sholat bacaan bang atau azan. Kita jumpai di sana sini suara-suara mendengung berkomandang suara azan di musola, di masjid-masjid dengan memakai pengeras suara. Kedengaran bacaan yang benar dan bacaan yang masih salah. Ini garapan kita para ustadz, para santri, kiai mubalig untuk membacakan bacaan-bacaan yang sebenarnya harus dibaca, baik bacaan Al-Quran maupun bacaan di luar Al-Quran. Saya akan menjelaskan mana bacaan yang salah, yang kurang benar, dan mana seharusnya bacaan yang benar. Dengarkan oleh bapak-bapak, terutama oleh para muadzin. Kadang-kadang azan bacaannya salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bacaan yang salah, kurang benar. Tulis bacaan yang benar gimana Pak Ustaz? Bacaan yang benar itu bukan rallah, tapi rullah. Allahnya di tasdid lam jalahlah. Nah, juga terakhirnya barnya tafhim. Ini dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini maaf sebelumnya kepada jamaah, kepada hadirin pendengar. Bisa jadi para hadirin, para pendengar bacaannya lebih bagus daripada saya. Saya insya Allah mengikuti bacaan para hadirin. Dan kalau bacaan para hadirin merasa kurang, bacaan yang diterangkan oleh saya benar, ikutilah bacaan yang diterangkan oleh saya. Karena ini anjuran dari Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus saling mewasiati, saling nasihat, menasihati, saling sharing, saling mengingatkan di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Dalam masalah ini mungkin juga atau barangkali bisa jadi lebih benar bacaannya bapak-bapak ibu-ibu daripada saya. Saya akan mengikuti bacaan bapak-bapak ibu. Barangkali bapak-bapak ibu ada yang kurang benar, mengikuti bacaan yang benar. Terus yang terusnya bacaan azan syahadatnya ada yang syahadu itu kurang benar bapak-bapak. Yang benar asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu asyhadu ya, jangan syahadu. Bukan syahadu. Terus ada lagi sholah dan palah. Hayya ala sholah dan hayya ala palah itu. Kadang-kadang haknya sama di akhirnya. Ada yang hak kecil, ada yang hak besar. Itu sama. Padahal lain. Jadi kalau sholah hak besar, kalau palah hak kecil. Loh, kalau hayyanya sama, jadi semua. Yang benar, hayya 'alas shalah. Hak besar. Terakhirnya
Kalau falah kecil. Hayya 'alal falah. Tuh, begitu. Beda. Terus terakhirnya, ya, takbirnya itu biasa rullah kalau di wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barunya tafhim tebal, roknya. La ilaha illallah. Itu baru mantep bacaan adzan. Habis adzan qomat, terus bacaan sholat. Saya dengan singkat memasuki bacaan sholat, menerangkan sholat yang kita kerjakan sehari semalam, rukun sholatnya itu 17. Bapak Ibu hadirin sekalian sudah hafal semua, cuman kebagi 3 kelompok. Nah, ada yang termasuk rukun kolbiyun, bangsa hati, ada 2, niat dan tertib. Niat karena Allah, jangan niat karena manusia, jangan niat karena menantu, jangan niat karena mertua, jangan niat karena pacamat, tapi niat karena Allah. Itu sudah bagus, gampang itu mah. Terus yang kedua rukun kauliyun, bangsa ucapan. Rukun yang ketiga bangsa fi'liyun. Bangsa fi'liyun gampang, ngikuti gerakan imam aja. Yang susah, yang sulit bangsa rukun kauliyun, bangsa ucapan. Itu membutuhkan tarbiyah, membutuhkan pelajaran, membutuhkan ajaran. Tidak mungkin ujuk-ujuk bisa. Rukun kauliyun harus menempuh pelajaran dulu, bacaan-bacaan. Rukun kauliyun ada 3, ada 5. 1, takbiratul ihram, bacaannya harus benar karena rukun. Kedua, bacaan Fatihah juga harus benar. Ketiga, bacaan tahiyat akhir. Keempat, bacaan sholawat. Kelima, bacaan taslim atau bacaan salam ke kanan. Ini bagaimana cara bacaannya? Coba introspeksi diri masing-masing. Bacaannya sudah sampai di mana? Karena dikerjakan sehari semalam adalah 5 waktu. Orang yang sholat mengerjakan 5 waktu membaca suratul Fatihah sebanyak sehari semalam 17 kali. Orang yang sholat 5 waktu sehari semalam membaca syahadat 9 kali. Orang yang sholat sehari semalam 5 waktu membaca takbir mengagungkan nama Allah hampir di setiap rukun fi'liyun 94 kali. Karena ada satu gerakan rukun fi'liyun yang tidak baca takbir, yaitu i'tidal, habis ruku. Nggak ada yang habis ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar ke atas, nggak ada. Baca apa ibu-ibu, bapak-bapak? Saya sering tanya kepada jamaah. Jamaah jawabnya sama-sama bareng. Baca sami Allahu liman hamidah. Kata saya akan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Salah. Kenapa salah? Salah, itu bukan sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Kalau bacaan itu saya juga nggak tahu sami itu apa. Kalau Allah sih tahu. Yang benar, bapak-bapak ibu dan sekalian, ya. Habis ruku i'tidal itu bacanya sami'allahu liman hamidah. Tuh, beda. Kalau sami'allahu liman hamidah itu artinya sami'a diwasolkan dengan lafaz Allah, mudah-mudahan Allah mendengar. Liman hamidahu terhadap orang yang sedang memuji kepadanya. Kalau sami Allah apa artinya? Sami aja enggak tahu. Kalau nama, mama sami nama Allah terhadap orang yang memuji kepadanya enggak nyambung, tidak kalam. Ini perbaikan bacaan-bacaan. Ini satu. Sami Allah pakai ain, ya. Bukan sami Allah, bukan. Tuh, ini pelajaran. Seterusnya, karena rukun qauliyun itu pertama takbiratul ihram,
bacaan takbirnya harus benar, harus bagus. Ada yang takbir itu macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang di pas-pasnya Allahu Akbar, ada yang gitu. Wakbar gitu ya. Panjang. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul ini, sebenarnya dengarkan ya. Yang betul menurut aturan ilmu fikih itu atau aturan ilmu tajwid itu lam jalal tasdidnya Allahu Akbar. Roknya tafhim tebal. Nah, siap gerakan rukun fi'il ya. Allahu Akbar. Mau ruku begitu, mau sujud Allahu Akbar. Mau berdiri sujud Allahu Akbar sebelum baca doa. Nah, satu tadi yang sami'allahu liman hamidah, tuh pakai ain. Lanjut rukun yang kedua, rukun qalbiyun yang kedua, baca Fatihah. Baca Fatihah kita dapati sana sini banyak yang kurang muro'ah. Banyak yang kurang muro'ah, sedangkan Fatihah sangat penting, namanya juga Fatihah, pembukaan. Bisa juga Ummul Quran, bisa juga Ummul Kitab, bisa juga Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, artinya tiap rakaat harus dibaca. Itu nama suratul Fatihah, ada banyak 4 ya tadi. Suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani. Bacanya harus bagus kalau bisa. Kalau belum bisa karena masih belajar, sebisanya dulu. Sebisanya dulu. Karena tahapan belajar. Banyak yang baca Fatihah kurang muro'ah, sedangkan harus wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa adamul lahnil muhaili bil makna. Ini 3 syarat. Sebetulnya 10 syarat sahnya baca Fatihah, tapi yang berkaitan itu 3. Masalah harus muro'ah. Muro'ah itu artinya terpelihara. Semua huruf-huruf Fatihah yang 118 biji, yang 118 jumlahnya hurufnya itu harus muro'ah, harus jelas satu persatunya. Kalau bisa yaitu makhrijul huruf secara tafsili. Kalau nggak bisa ya asal ya agak mirip lah gitu bacaannya dulu. Nanti kalau sudah hafal baru muro'ah. Wa mura'atu tasdidnya yang 14 harus muro'ah. Insya Allah karena tasdid sedikit 14 gampang menjaganya. Terus wa adamul lahni muhili bil makna, bacanya harus benar, jangan sampai ada yang salah yang bisa merubah kepada makna. Di sana sini kita dapati bacanya yang salah, yang kurang muro'ah. Bismillahirrahmanirrahim itu kurang muro'ah. Yang muro'ahnya jelas, jangan ir tapi hir, jangan him tapi him, ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu. Kenapa ha besar sama a kecil harus beda? Kan itu huruf halki. Memang itu huruf halki, tapi kan tempatnya lain. Halki kita, hukum kita panjang, tenggorokan kita panjang. Ada yang keluar dari adnal halki, ada yang keluar dari wastol halki, ada yang keluar dari aksol halki. Kalau hak besar itu keluar daripada aksol halki, maudul halki, ya, aksol halki 2 yang keluar dari aksol halki, jadi tenggorokan kita paling bawah di sini, aksol halki paling bawah. Ya, sama alif sama hamzah. Kalau hak memang dari tenggorokan juga, tapi wastol halki, maudul halki, wastol halki pertengahan tenggorokan. Ada 2 yang keluar di wastol halki, hak sama ain. Ada juga yang keluar daripada adnal halki, ujung tenggorokan di atas di sini, ghin sama kha. Tuh ada tempat, makanya harus jelas satu persatunya. Terus yang kedua, ayat yang kedua, banyak yang baca begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas kurang muro'ah, jelas. Bukan alamin pakai alif, tapi alamin pakai ain. Kalau alamin artinya itu penyakit tuh. Jadi kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah
yang mengenanan sekabeh penyakit. Jelas, karena salah. Jadi orang anda mulai lebih makna. Jangan sampai ada bacaan yang salah yang bisa berubah kepada makna. Yang benar gimana, Ustaz? Yang benar, Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ain tuh. Jadi segala puji-pujian bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang menguasai sekalian alam. Lanjut. Ayat seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim. Banyak yang kurang tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Pakai tasdid. Maliki Yaumiddin. Tasdid dipelihara. Middin. Jo, dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kebanyakan kurang tasdid. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya juga salah. Saya menyembah kepada matahari pagi dan saya minta tolong kepada matahari pagi. Salah. Kalau nggak ada tasdid ya. Tasdid berfungsi. Makanya semua wa'atu tasdidatiha. Ya. Yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai ain, jangan ta'in, tapi ta'in. Nah, minta tolong. Lanjut, karena waktunya singkat. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang ihdinas siratal mustaqim pakai kaf. Tuh, jelas. Jadi beda makharijul huruf serta tafsili. Kalau qaf itu adalah maudhi'ul lisan, ma baina aqsal lisani wa aqsal hangki. Jadi letaknya makhrijul huruf secara tafsili qaf itu adalah letaknya di pangkal lidah dalam ya, pangkal lidah dan pangkal langit-langit. Mulut kita ada langit-langit yang melengkung di atas langit, itu langit-langit hangki namanya bahasa Arabnya. Itu di situ ketemu di dalam. Tapi kalau kaf itu adalah makhrijul huruf tafsilinya, secara tafsili ya. Itu di depannya, di luarnya sebelum qaf masih agak luar sedikit ya. Jadi asfala min makhrajil qafi qalila keterangannya. Jadi di sini ya sedikit daripada makhraj qaf, luar dikit. Jadi tidak boleh kim, tidak boleh pakai kaf, tapi pakai qaf. Nah, ayat yang terakhir inilah yang padat. Yang padat harus diterangkan. Kalau terangkan semua panjang lebar lama. Padat sekali ini. Banyak yang bacaan salah. Begini yang salah. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaannya banyak yang salahnya. Kenapa siratal ladina? Sedangkan di situ siratal ladzina, zal. Kan beda. Ladina sama ladzina. Itu beda. Kalau ladina itu akhwatnya temannya 3 po ta dal, itu keluarnya ya mau diulisan min lisani ya wa atrafi sanal ulya mus'adan ila jihadil panjang ya. Jadi keluar daripada ujung lidah dan gigi sebelah atas menghadap kepada langit-langit, itu dal. Kalau zal temannya 3, satu makhraj. Zal, fa, zo, satu makhraj. Mim baini tolopil lisani wa atrafis sanayal mulia. Udah begitu. Keluarnya dari antara ujung lidah dan ujung gigi sebelah atas. Zal. Tuh, lihat keras terasa oleh kita zal. Lazina. Yang benar lazina. Siratal lazina an'amta alaihim. Jadi jangan alif pakai alif semua, tapi an pakai alif. Kalau am muka 2 pakai ain, alaihim pakai ain. Di situ ada tanda, ada mul waqaf sama al waqful mamnu. Kalau saya itu tidak berhenti, tapi kalau orang lain banyak yang berhenti di situ. Kalau saya karena napasnya kuat sampai waladolin, saya mah utama langsung. Kalau orang lain karena napasnya yang pendek berhenti di situ, ya nggak apa-apa, kan pendek napasnya ya. Kalau saya mah langsung.
Nah, alaihim langsung. Pemain begini satu ayat langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Walidayya, amin. Banyak yang ghairil maghdub pakai dal, ya, tapi pakai bod panjang. Waladdallin, banyak yang walad, tapi yang betul jadi ulah walad tapi walau. Itu keterangan di dalam Ma'arijul Huruf tafsirnya begini dulu. Walaupun kita katakan yang Nabi tidak ada yang fasih, kan yang Nabi yang paling fasih. Ana absahu bi qiraati dikatakan yang Nabi yang paling fasih mah saya mengucapkan huruf bod, tapi kita mah enggak ada yang fasih seperti kan yang Nabi. Jauh kita mah. Tapi ya diusahakan agak benar ya. Jadi begini keterangannya. Bod maudhi lisan min awwali hafatil lisani wa ma yalihi minal hanki. Artinya itu bod itu keluar daripada dua geraham kanan geraham kiri dari pangkalnya, terus bersama langit-langit dari belakang ke depan monyong walau lin. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, itu bol sama lin panjang mana? Harusnya saya jawab bersama. Karena bol itu wajib 6 harokat. Mad lazim mustaqbal kilmi. Kalau lin mad angdi lili sukun, kalau di dalam bacaan fi halati tarfil harus sama panjangnya. Ini ayat terakhir saya baca sekali lagi yang benar. Ya, langsung saya mah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya, amin. Waktunya cuma berapa menit lagi? 5 menit lagi buat bisa nggak? Bisa, 5 menit lagi. Bapak-bapak, ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat. Sekarang di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan membaca Al-Quran baik di langgar-langgar, di rumah-rumah, di masjid-masjid sebisanya. Karena ya Nabi kita bersabda, warwaini an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Paling bagus-bagusnya di antara kita adalah orang yang belajar membaca Quran dan yang mengajarkannya. Ini dalam bulan suci Ramadan bukan hanya dianjurkan kita bertadarus saja, tapi belajarnya pun kita dianjurkan supaya memperdalam ilmu pengetahuan mengenai bacaan Quran. Banyak saudara-saudara kita yang baca Qurannya masih awam, masih belum bisa, masih gak. Tapi kalau masih belajar itu mendapat pahala 2. Dari hadis Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Qur'ani ma'asafatul kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa ta'ta'u fihi wa wasyakun lahu ajrani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diterangkan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran besok akan dibarengkan bersama orang-orang para nabi, para rasul yang bagus-bagus, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Tapi orang-orang yang baca Qurannya masih gak berasanya, lahu ajroni, dia masih mendapat 2 pahala. Pahala dari belajarnya, pahala dari membacanya. Ini bagi orang yang masih belajar. Tapi entahlah kalau orang sudah tidak mau belajar, sudah mengaku bisa, mengaku pandai, mengaku hafal, tapi ternyata bacaan Qur'annya masih belepotan. Saya enggak tahu itu bagaimana hukumnya. Kalau dalam Imam Al-Jazari mengatakan, malam yujabil Qur'ana asimun wa kadzabi ilaina wa shola. Jadi barang siapa yang tidak mentajwidkan baca Quran adalah berdosa keji. Karena yang demikianlah Allah menyampaikan kepada kita. Jadi asalnya dari Allah itu diturunkan oleh malaikat Jibril itu dengan bertajwid. Kita pun harus bertajwid. Banyak orang-orang di antara kita yang tidak mengerti apa itu bacaan ismam, apa itu imalah, apa itu tashil, apa itu naql,
Apa itu sakta? Apa itu bacaan yang harus panjang di luar mad par'i? Di luar mad par'i yang 13 ada yang harus panjang. Teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak yang belum paham. Yang harus panjang di antaranya ikhfa syafawi, idgham bi guna musadadah, bahkan guna musadadah lebih panjang daripada mad tabi'i. Yang lain juga iklab panjang. Itu banyak teman-teman kayak baru bisa mendengung saja belum panjang ihfanya. Idgham bi gunanya baru tasjidnya aja belum panjang. Banyak. Bahkan sebaliknya yang pendek harus pendek dibaca panjang, kadang-kadang karena enggak mengertinya. Idhar harus dibaca pendek. Idhar halki, idhar sapawi, idhar qamariyah. Idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqarribin harus pendek, kecuali ba bertemu dengan mim, ba mati bertemu harus panjang. Banyak bacaan-bacaan yang harus kita pelajari. Haram dalam Quran ayat itu ada 17, banyak yang tidak tahu. Tahu hanya satu, wawailul lil musallin. Tidak ada yang wakaf bukan katanya haram. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru itu aja ngerti, yang lainnya ngerti, yang 16-nya banyak teman-teman yang begitu. Wajib satu Quran ada 85 tempat. Teman-teman itu ada yang tahu satu dalam surat Yasin karena sering dibaca. Wadlib lahum masalan ashabal qaryah, berhenti semuanya. Dikiranya itu tidak, malah bukan wajib, itu wajib waqaf. Yang satu laginya karena nggak tahu, enggak waqaf. Fala yahzunka qauluhum, langsung aja diwasalkan. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Padahal qauluhum wajib waqaf. Saya pernah Yasin berjamaah kok begitu, ini mah enggak berhenti. Oh, ini orang enggak ngerti, kata saya gitu. Ayat sajadah ada 15, enggak ada yang sujud tilawah. Kalau bertemu dengan ayat sajadah, bahkan baca tasbih pun sebagai ganti sujud tilawah, jarang, enggak ada. Ini banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimat belum menguasai bacaan. Maka dari itu ini garapan kita, para asatid, para kiai, para khotib, mubaligh dan sebagainya untuk membimbing teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam untuk bisa mempertahankan bacaan yang baik, baik bacaan Quran maupun bacaan di luar Quran, baik bacaan dalam sholat maupun di luar sholat. Ini bacaan dalam sholat tadi saya bahas cuma 2 rukun qaulin, 3 lagi belum kenal lama. Ini yang terakhir aja, ini yang terakhir. Banyak imam yang bacanya fasih, enak, tapi terakhirnya taslim salam yang pertamanya kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata saya ini imam kurang teliti. Itu kan masih masuk rukun qauliyun, kurang alif lam samsiyah. Yang benar gimana Ustaz? Yang benar assalamualaikum warahmatullah, pakai as. Nah, bukan salam. Yo, kadang-kadang oleh saya. Jadi saya ini hitung-hitung jadi memberikan pelajaran kepada untuk dimanfaatkan oleh kita semuanya. Barangkali ada kesalahan atau barangkali lebih Bapak Ibu lebih menguasai, ya mending. Tapi kebanyakan belum menguasai bacaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Karena waktu terbatas, sekian saja ya. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan bagaimana kita cara membaca Quran dengan benar, cara sholat dengan benar. Ternyata banyak sekali bacaan-bacaan yang harus kita perbaiki, sahabat. Nah, ini alhamdulillah sore ini kita belajar bersama, belajar tajwid, belajar makhorijul huruf, dan juga belajar bacaan-bacaan Quran yang lainnya. Semoga kita walaupun belum bisa
semahir mungkin baca Quran, tapi tetap berusaha ya Pak Kiai. Iya, ya, berusaha. Berusaha terus belajar tajwidnya. Karena kita baca Al-Quran tanpa mempelajari tajwid, saya kira itu tidak akan bisa baca. Ya, walaupun bisa juga kedengarannya nggak enak, belepotan ya. Sahabat-sahabat yang sedang semangat membaca Al-Quran, tadarusnya semangat, nah diperhatikan juga makhorijul huruf dan tajwidnya, apalagi sebagai seorang imam. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan membuat kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran dan sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian, dan jangan lupa sahabat yang belum subscribe, pencet lonceng di bawah, nah, biar sahabat berlangganan dan terus menyaksikan tayangan-tayangan kajian Ramadan di acara Sahabat Ramadan setiap sorenya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya